وفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, dan juga yang menjelaskan wasiat-wasiat tersebut, yaitu Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Dan untuk seluruh para guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat kepada beliau semuanya, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Dan juga kita khususkan untuk para saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya, menganugerahkan kepada para mustad'afin di sana kesabaran, ketabahan serta keridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan dalam musibah tersebut. Ala hadhihi niyya wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kami juga memohon bacaan Al-Fatihahnya kita khususkan untuk seorang dari ikhwan kita yang biasanya azan di sini juga, jamaah kita, yaitu Bapak Rijal, yang tadi dini hari baru meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya, menerima seluruh amal perbuatan kebaikannya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau, dan yang ditinggalkan dianugerahi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi dzurriyyah yang salihah yang berbakti kepada orang tuanya. Ala hadzini wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema wasiat dari Sayyid Muhammad yang kita baca pada kesempatan kali ini adalah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, di mana Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Katsirul ibadati." Aku pun berwasiat agar memperbanyak ibadah. Kemudian Sayyid Abdul Aziz menjelaskan, sudah sepatutnya bagi seorang murid yang menampaki jalan spiritualitas menuju Allah Subhanahu wa taala agar menyibukkan dirinya dengan memperbanyak ibadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya, serta bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya untuk selalu menjalankan atau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ia akan memperoleh apa yang telah diperoleh hamba-hambanya yang mendapatkan hidayahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan ia ke jalan para muqarrabin. Muqarrabin adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ia bersama orang-orang yang telah mencapai tingkatan ihsan, yang merupakan tingkatan paling luhur dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzi jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Karena seorang hamba jika memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan kesunnahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyukainya.
Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintainya, maka dia menjadi pendengarannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Dan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, sebagaimana tersebut dalam hadis sahih. Dan tingkatan ini tidak bisa ditemui dan digapai seorang hamba kecuali dengan memperbanyak ibadah dan kesungguhan. Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala berkata dalam risalahnya, ketahuilah bahwa orang yang tidak memiliki kesungguhan di permulaan, maka tidak akan ia temukan keharuman dan kelezatan sebuah tarekat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berwasiat agar memperbanyak ibadah, yaitu ketika sedang melalui jalan spiritualitas. Pertanyaannya, jalan spiritualitas kita itu apa? Jalan spiritualitas kita menuju Allah Subhanahu wa taala dimulai sejak kita dilahirkan di dunia ini sampai kita meninggal. Itu adalah jalan spiritualitas. Maka untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini harus menyibukkan dengan memperbanyak ibadah, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, serta berusaha sungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya untuk selalu menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh cucu beliau, cucu Sayyid Muhammad ini, namanya Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau bercerita kepada kami bahwa sang kakek dalam pendidikannya di kota Fes di Maroko, awal pendidikannya beliau di Korowiyin, itu beliau pendidikannya bagus sekali. Dan kemudian sang guru namanya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Fasi, itu mursyid atau guru tarekat beliau, memerintahkan kepada Sayyid Muhammad ini agar apa? Agar berzikir dari zawiyah, namanya zawiyah. Zawiyah itu semacam surau atau musola yang dijadikan, atau masjid yang dijadikan tempat pusat berzikir dan pendidikan di Maroko, namanya zawiyah. Di zawiyah milik Syekh Muhammad bin Ibrahim tersebut. Kami sudah ziarah, jaraknya kurang lebih dari sini ke relasi lah, kurang lebih ke perempatan Kebonjeruk itu, kurang lebih jalannya seperti itu. Beliau memerintahkan setiap berangkat sekolah, berangkat kuliah ke Masjid Korowiyin, itu Sayyid Muhammad ini diperintahkan untuk membawa tasbih besar, dikalungkan seperti biksu, dan diperintahkan untuk berzikir sepanjang jalan, tidak boleh pelan tapi teriak-teriak. Jadi berangkat zikir tapi teriak-teriak, melewati pasar, dan itu pusat kota waktu itu. Jadi pusat kota di kota Fas. Jadi lewat di tengah pasar dia teriak-teriak karena diperintahkan gurunya seperti itu. Baliknya juga demikian, harus zikir dan kemudian zikirnya teriak-teriak. Sampai satu kota itu mengira Sayyid Muhammad ini adalah orang gila. Sampai dikira orang gila. Padahal ini orang yang alim sekali karena memang sudah alim ketika itu. Sang guru ngetes, dia melaksanakan perintahnya atau tidak? Dia merasa gengsi atau tidak? Kalau kita kan tidak. Kadang sekarang kita bawa tasbih itu kita takut, malu. Kadang kemudian kita bawa tasbih itu kita nunjukkan, oh ini loh saya zikir gitu. Kadang seperti itu. Maka ini diperintahkan agar apa? Agar melawan hawa nafsunya. Bahwa anggapan orang lain kamu gila itu tidak penting. Orang lain itu menganggap kita gila itu tidak penting. Hingga sampai menjadi orang yang alim di masanya dan menjadi rujukan
ulama di masanya. Bahkan ketika Turki Utsmani itu runtuh, kemudian diadakan muktamar kekhalifahan di Mesir, di Al-Azhar. Beliau salah satu yang menjadi pembicara dan rujukan di masa itu. Artinya melawan hawa nafsu itu tidak mudah. Melawan hawa nafsu itu tidak mudah. Maka di sini hawa nafsu ini harus dilawan dengan apa? Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena dua hal inilah adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh seluruh orang yang menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan dengan begitu ia akan memperoleh apa yang telah diperoleh hamba-hambanya yang mendapatkan hidayahnya. Dan Allah tunjukkan ke jalan para muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apa usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadis yang dikutip di sini, yaitu ini hadis sahih, hadisnya panjang, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba yang melakukan ketaatan dan kesunahan. Dan jika Allah sudah menyukainya, jika Allah sudah mencintainya, maka dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Allah jadi telinga kita. Na'udzubillah. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya apa? Seorang hamba tersebut ketika mendengar, dia mendengar ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita membedakan bisikan malaikat dengan bisikan setan kita belum tahu. Bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bisikan nafsu kita belum tahu. Bagaimana kita akan menjadikan Allah membisikkan sesuatu kepada kita, kepada pendengaran kita, sehingga kita mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan di sini, dan ia juga menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Jadi kita melihat dengan apa? Dengan mata. Penglihatan ada dua, ada penglihatan mata, ada penglihatan hati. Ada penglihatan lahir, ada penglihatan batin. Maka ini melihatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Allah menjadi tangan kita. Na'udzubillah, bukan itu maksudnya. Jadi kita berbuat sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, Allah menjadi kaki kita. Na'udzubillah. Maksudnya adalah Allah menjadi petunjuk bagi kaki kita untuk berjalan menuju kemana. Sebagaimana tersebut dalam hadis sahih. Ini hadis sahih. Maka sebaik-baik contoh bagi umat Islam untuk menjadi hamba yang seperti ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah terang-terangan, setelah 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi, ini Rasulullah terang-terangan berdakwah itu atas keinginan Rasulullah atau atas wahyu dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang berapa banyak yang mungkin kita sendiri, kita belum pernah belajar tentang masalah itu, baru membaca 1-2 kutipan, 1-2 potongan video di internet, kemudian kita menyampaikan permasalahan tersebut seolah-olah kita ahlinya. Maka dalam hal ini berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu langsung wahyu. Sedangkan kita, maka bagaimana kita bisa seperti Rasulullah? Rasulullah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah terang-terangan,
Rasulullah berstrategi. Bukankah Rasulullah memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah? Semuanya lengkap, sempurna di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdiri di Bukit Sofa berdakwah. Kemudian apa? Ditolak atau diterima? Ditolak oleh mayoritas kafir Quraisy. Mayoritasnya menolak. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga ujian untuk umat Islam ketika itu. Kok ditolak sih? Bukankah ini benar? Mayoritasnya menolak. Otomatis Allah menjadikan fase ini sebagai fase ujian. Quraisy yang selama 40 tahun beriman, percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah mengumumkan bahwa beliau Rasul, mereka tidak beriman. Ini juga ujian bagi Quraisy. Akhirnya Quraisy tersisih dari menjadi bagian orang-orang pilihan. Setelah itu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah dilobi setelah itu. Dilobi oleh Quraisy. Muhammad, bagaimana kalau kami menawarkan sesuatu dan kamu pilih sebagiannya, nanti kita akan ada kompromi di situ. Ditawarkan yang pertama, kamu kalau ingin harta, kami akan kumpulkan seluruh harta kami berikan kepadamu dan kamu akan menjadi yang paling kaya di antara kami. Yang kedua, kalau kamu ingin kemuliaan, maka kami akan mendaulatmu sebagai orang yang paling mulia di antara kami, sehingga kami ada di bawahmu dalam kemuliaan itu. Jika engkau menginginkan kekuasaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi pemimpin kami, sehingga kami menjadi bawahanmu, menjadi rakyatmu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, jika engkau Muhammad kerasukan jin atau kena sihir, maka kami akan mencari tabib yang akan bisa mengeluarkan jin-jin itu darimu. Maka bukankah Nabi Muhammad dituduh menjadi penyihir? Di dalam Al-Quran banyak ayatnya. Maka jawaban Nabi Muhammad apa? Jawaban Nabi Muhammad, saya tidak butuh yang empat-empatnya itu. Saya hanya melaksanakan perintah Allah. Setelah ini Allah memerintahkan apa, kalian menolak atau tidak, saya akan bersabar. Kata Rasulullah. Ini apa? Ini Rasulullah melihat dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, melihat, berjalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat dengan tangannya, dengan tindakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah itu disiksa, setelah itu diembargo ekonominya, nggak ada yang boleh interaksi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulitlah kehidupan Nabi Muhammad, itu Rasulullah sabar. Maka ini contoh yang paling sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun dakwah itu? Di Mekah 13 tahun. Tersiksa, banyak yang meninggal. Ada yang matanya sampai buta, ada yang cacat. Sampai Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah. Kemana? Ke Ethiopia. Itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sekarang, kita dapat wahyu. Tidak ada, wahyunya sudah selesai Al-Quran. Hadisnya bisa hadis ditambah lagi sekarang. Bisa hadis ditambah lagi. Kalau kita bermimpi ketemu Rasulullah, apakah itu hadis? Kata guru kami, waktu itu kami bertanya kepada Profesor Dr. Jamal Faruk Ad-Daqqaq. Syekh, ada teman nyampaikan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus dia begini-begini. Oh, kalau begitu, kalau semua yang ditemukan di dalam mimpi itu mutlak maknanya seperti itu dan diartikan sebagai hadis, maka orang Indonesia semuanya banyak yang mimpi ketemu Rasulullah itu sahabat dong, kata beliau begitu.
Jadi tidak mudah. Tidak mudah untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita hidup agar penglihatan kita melihat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat dengan Allah Subhanahu wa taala, berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Di setiap kehidupan kita. Maka di sini mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya sekedar ibadah-ibadah ritual saja, bukan. Tapi dalam kehidupan. Bersedekah itu juga mendekatkan. Itu juga taqarrub. Mengeluarkan zakat juga taqarrub. Mengajar juga taqarrub. Berzikir juga taqarrub. Memenuhi kebutuhan keluarga itu juga taqarrub. Membantu dalam kegiatan-kegiatan sosial itu juga taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ibadah-ibadah itu covernya saja kadang ibadah, tapi hatinya tidak ibadah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para sahabat, beberapa sahabat Rasulullah pernah bercerita bahwa ada sahabat yang meninggal di jalan perang, kemudian sahabat tersebut mengatakan, itu ahli surga. Kata Rasulullah, bukan, dia bukan ahli surga. Bukankah dia syahid, wahai Rasulullah? Dia bukan syahid. Kenapa? Karena dia ingin dikatakan sebagai pemberani, maka dia berjihad bersama kita. Jadi tujuannya agar dianggap pemberani, tujuannya agar dianggap pejuang, tujuannya agar dianggap, dan sekarang dia sudah mendapatkan label itu dari kalian. Terus dia mengharap apa lagi dari Allah Subhanahu wa taala? Kan yang diharapkan label. Sudah dapat label di dunia, di akhirat dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Maka di sini tidak mudah untuk sampai kepada derajat ini. Maka di sini dikatakan derajat ini disebut dengan tingkatan al-ihsan. Al-ihsan itu kita menghamba kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibalik, meyakini bahwa Allah sedang melihat kita. Itu adalah derajat ihsan. Dan ini tidak bisa kecuali dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengetahui apa yang fardu ain bagi kita. Setelah yang tahu fardu ain yang mana, kemudian setelah itu baru naik kepada yang sunnah. Setelah yang sunnah ini banyak sekali. Mustahil seorang hamba mendekati mustahil. Tidak mustahil ini, beneran. Karena ada beberapa orang yang bisa istiqomah menjalankan seluruh sunnah. Mendekati mustahil dapat melaksanakan seluruh sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak sekali. Karena banyak sekali. Kemudian dan tingkatan ini tidak bisa ditemui dan digapai seorang hamba kecuali dengan memperbanyak ibadah dan kesungguhan. Imam Al-Qusairi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Risalah Qusairiyah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa orang yang tidak memiliki kesungguhan di permulaannya, permulaan apa? Permulaan meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ia temukan keharuman atau kelezatan sebuah tarekat. Kita mulai pernikahan, sunnah atau bukan? Sunnah. Bagaimana memulai pernikahan yang itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena cinta saja. Cintanya kepada siapa? Jangan hanya di undangan saja ditulis ini sunnahnya Rasulullah. Man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Di undangan aja. Terus
nikah itu bagaimana? Bagaimana Rasulullah menikah? Bagaimana Rasulullah berkeluarga? Kita tidak tahu. Terus sunnahnya di mana? Sunnahnya hanya akad saja, ritual saja. Baru akad terus besoknya sudah cerai. Iya Ustaz, kan cerai juga dibolehkan dalam agama. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dan itu tentang hal-hal yang maklum kita lakukan, dan masing-masing kita melakukan hal tersebut, tapi apakah kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kitalah yang harus mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu menyibukkan diri meningkatkan amal baik. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Taliban daiman liziyadati." Aku pun berwasiat agar senantiasa menambah atau meningkatkan amal baik. Sayyid Abdul Aziz berkata, sebab orang yang tidak memiliki peningkatan, maka ia dalam kemerosotan atau kemunduran. Dan barang siapa yang dalam kemunduran, maka ia dalam kerugian. Dari itu perlu sekali untuk selalu mengupayakan peningkatan amal agar hembusan rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala bisa diraih. Para pemuka ahli tarekat sungguh telah berkata, barang siapa yang menghadap, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, kemudian ia berpaling sebentar saja, maka keberpalingannya yang sebentar itu lebih besar efeknya dari yang telah ia dapat. Sebab anugerah terbukanya mata batin dari Allah Subhanahu wa taala adalah bagi yang senantiasa meningkatkan amal ketaatan secara terus-menerus. Sedangkan anugerah ketersingkapan yang didapat dalam satu waktu belum tentu ia peroleh dalam waktu yang lain. Maka hilangnya anugerah keutamaan ilmu dan ma'rifat bagi orang yang berpaling dalam meningkatkan amal baik berkaitan erat dengan hilangnya anugerah ketersingkapan tersebut. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manistawa yaumahu fahuwa maghbun, wa man kana akhiru yaumaihi syarran fahuwa mal'un, wa man lam yakun fi ziyadati fahuwa fin nuqsani, wa man kana fin nuqsani fal mautu khairun lahu." Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tertipu atau terlena. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka ia terlaknat atau merugi. Dan barang siapa yang tidak meningkat amalnya, maka ia dalam kemerosotan. Dan barang siapa yang dalam kemerosotan amal, maka mati lebih baik baginya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali alaihi salam dengan sanad dhaif. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa orang yang sama perbuatan amal dalam kesehariannya tidak bertambah dan meningkat di hari berikutnya, maka ia tertipu, yaitu terhalang untuk meraih kemanfaatkan. Begitu juga umur yang merupakan harta berharga seorang muslim, maka ia berlalu tanpa ada peningkatan amal yang bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah tertipu dan terhalang dari keuntungan harta, yaitu umur yang dimilikinya. Dan tidak ada faedah dalam kehidupan seorang hamba yang amal ibadahnya senantiasa merosot atau berkurang, yang terhalang dari bertambahnya ganjaran serta meningkatnya diri pada tingkatan kesempurnaan dan kebahagiaan. Maka dari itu disebutkan dalam hadis, wa man kana fin nuqsani fal mautu khairun lahu, dan barang siapa yang berada dalam kemerosotan amal, maka mati lebih baik baginya. Ini adalah motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Muhammad berwasiat agar setiap kita untuk menginginkan tambahan setiap hari, tambahan amal perbuatan yang lebih baik dari hari sebelumnya, terus bertambah. Kenapa? Karena pertambahan amal kebaikan tersebut yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyingkap
Menyingkap apa? Menyingkap tabir rahasia yang Allah bukakan untuk hamba tersebut. Maka tadi dikatakan ketika ada orang yang taat 1000 tahun, kemudian putus ketaatannya, di akhir itu keterputusan tersebut itu akan menghilangkan 1000 tahun itu. Menghilangkan 1000 tahun itu. Maka Rasulullah juga mengatakan, ada istilahnya Rasulullah di dalam sebuah hadis, barang siapa yang meninggalkan hizibnya. Hizib itu artinya kalau di dalam Al-Quran itu ada batas. Jadi 1 juz itu dibagi 2 hizib. Jadi setengah dari 1 juz itu 1 hizib. Maka ada hizib namanya di dalam Al-Quran. Maka hizib di sini artinya adalah bacaan yang biasa dibaca atau zikir yang biasa dizikirkan. Barang siapa yang meninggalkan zikirnya, bacaannya, maka hendaknya dia mengkodoknya. Mengkodok bacaan tersebut. Kenapa? Karena zikir, bacaan Al-Quran juga yang kita baca, itu dia akan menopang kita. Untuk apa? Untuk naik ke level-level setelahnya. Naik. Sampai apa? Sampai jiwa kita ini kecanduan. Kalau sudah kecanduan, zikir bacaan itu lupa tidak kita baca, ada yang tidak tenang. Ada yang tidak tenang. Maka ada orang-orang yang terbiasa membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur yang dia rutinkan. Sebelum dia mau tidur tapi belum baca itu kadang nggak bisa tidur. Sampai dia baca. Itu namanya jiwanya, ruhnya sudah kecanduan. Maka kecanduan yang seperti ini, inilah yang baik. Yang akan mengangkat terus derajat seseorang. Itu bacaan Al-Quran. Itu zikir. Dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan nilai-nilai kebaikan yang lainnya. Maka terus bertambah. Ketika turun, maka ada yang kurang. Sehingga dikatakan di sini merugi. Atau jika berkurang, maka dikatakan oleh Rasulullah di sini, wa man kana fin nuqsani fal mautu khairun lahu. Dan barang siapa yang berada dalam kemerosotan amal, maka mati lebih baik baginya. Maka mati lebih baik baginya. Karena apa? Karena tidak ingin putus, kedekatannya berkurang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak kisah-kisah yang dicontoh, yang tertulis tentang kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad itu sholat malamnya 100 rakaat setelah sakit 100 rakaat. Pernah kita ceritakan juga Imam Abu Hanifah, dan ternyata banyak yang seperti Imam Abu Hanifah, ulama-ulama besar. Jadi sholat ba'diyah isya 2 rakaat, hatam Al-Quran, dan salam adzan subuh. Jadi sholat subuh dengan wudhu isya. Dan itu puluhan tahun dilakukan seperti itu. Itu sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menikmati hal-hal yang seperti itu, sedangkan kita masih bertengkar di masalah yang zahir-zahir saja. Artinya kalau masalah yang zahir saja, syariat yang zahir, kita masih bertengkar, bagaimana yang batin kita bisa menikmati? Bagaimana kita bisa menikmati? Maka ilmu yang kita baca seperti ini bukan untuk kita gunakan untuk melihat orang lain, bukan. Tapi digunakan kacamata ilmu ini untuk melihat diri kita sendiri. Ya, melihat diri kita sendiri. Kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita untuk mendidik seseorang. Contohnya seorang ayah mendidik anaknya, maka didiklah dengan ilmu ini. Seorang guru ditakdirkan untuk memiliki murid untuk dibimbing, maka bimbinglah dengan ilmu ini. Kemudian seorang pemimpin memiliki bawahan, maka bimbinglah dengan ilmu-ilmu seperti ini. Jadi untuk melihat diri sendiri,
bukan untuk melihat orang lain. Ketika melihat orang lain, maka posisinya adalah posisi Nabi Muhammad SAW yang membimbing para sahabat. Maka mursyid dalam tarekat itu seperti Nabi Muhammad. Dia dapat membimbing murid-muridnya. Setelah itu Nabi Muhammad tidak ada, digantikan oleh para sahabat. Bukankah para sahabat memiliki majelisnya masing-masing, memiliki murid-muridnya masing-masing? Terus turun-temurun seperti itu dalam menghadapi kehidupan. Sekarang kita bertanya kepada siapa ketika kita memiliki permasalahan dalam kehidupan? Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada internet, bertanya kepada Google, bertanya kepada YouTube. Memang mereka masuk ke surga kelak sama kita? Atau masuk ke neraka? Kan tidak tahu. Itu hanya alat. Maka disinilah pentingnya kita, bahwa kita harus memiliki figur. Sudah jelas figur utama kita Rasulullah. Siapa yang mewarisi Rasulullah agar kita bisa mencontoh, agar kehidupan kita ini terus baik, dan lebih baik lagi. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Dan itu yang kita harapkan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat dengan apa? Dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Berjalan dengan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala, berbuat dengan kemampuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam dua wasiat ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Tidak ada? Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.